keperawatan dewasa dengan sistem endokrin, perkemihan, pencernaan, dan imunologi. Ya, adapun materi pada hari ini adalah kita sebenarnya ini praktik ya, praktik berkaitan bladder training, irigasi bladder, dan dialisis. Nah, khususnya di dialisis ini, di sini kita akan membahas tentang peritoneal dialisis. Kemudian, kalau kalau praktiknya nanti saya putarkan video berkaitan dengan peritoneal dialisis, kemudian bladder training dan irigasi bladder ya. Mungkin saya menyampaikan sedikit materi dulu berkaitan dengan dialisis ya. Oke. Izin share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Ya. Oke, untuk dialisis dan transplantasi ginjal gitu ya. Nah, ini khususnya di sini akan kita bahas adalah berkaitan dialisisnya. Oke, dialisis ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk-produk sisa metabolisme yang berada di dalam tubuh ya. Karena apa? Karena ginjal yang harusnya dia berfungsi sebagai filtrasi, absorpsi, dan sekresi itu tidak bisa menjalankan fungsinya dikarenakan terjadinya kerusakan atau ketidakmampuan di dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Contohnya pada pasien dengan gagal ginjal kronik, gitu ya. Nah, tujuannya apa kok kita melakukan dialisis? Yaitu untuk mempertahankan supaya kehidupan dan kesejahteraan pasien itu tetap seimbang sehingga pasien ini homeostasisnya terjaga sampai fungsi ginjal itu kembali pulih seperti semula. Gitu. Ya, karena kalau sisa-sisa metabolisme itu tidak kita keluarkan, tetap berada di dalam tubuh, itu justru akan menjadi racun bagi tubuh. Contohnya, ureum. Ureum itu harusnya dikeluarkan. Dia diabsorpsi hanya sedikit ya, karena kebutuhan tubuh itu hanya sedikit. Apabila terjadi kerusakan pada ginjal, sehingga fungsi sekresinya menjadi terganggu, akhirnya ureum itu tertahan di dalam tubuh dan masuk ke dalam sistem sirkulasi tubuh ya, sehingga ureum itu bisa masuk ke dalam otak ya. Kalau dia masuk ke dalam otak, dia akan mengiritasi sistem saraf pusat sehingga akan menyebabkan irritable, bahkan sampai terjadi penurunan kesadaran dan koma. Kemudian kalau dia berada di kulit, itu dia akan menyebabkan iritasi ya, karena pada saat ginjal itu tidak mampu untuk mengeluarkan sisa metabolisme, terutama ureum tadi, maka tubuh ada upaya untuk mengeluarkan melalui keringat ya, sehingga ureum-ureum itu akan keluar bersama keringat dan dia akan menyebabkan iritasi di kulit ya, nanti gatal, kemudian iritasi terjadi perlukaan ya. Oke, kemudian kalau kita lihat itu kulitnya menjadi ada kristal-kristal putih ya, atau kita kenal dengan uremic phos. Kemudian kalau ureum itu masuk ke dalam saluran pencernaan, nah karena tadi sifatnya iritatif, maka dia akan mengiritasi saluran pencernaan sehingga akan menyebabkan terjadinya kerusakan mukosa-mukosa di dalam saluran pencernaan. Dampaknya akan terjadi perdarahan saluran cerna. Ya, kemudian dia juga akan mengakibatkan di mulut itu berkembang biak bakteri ya, sehingga mengakibatkan halitosis. Nah, akibat halitosis ini tentunya nafsu makan pasien menjadi menurun sehingga pasiennya mengalami anoreksia. Oke, kemudian pengaruh ureum terhadap sel darah merah apabila
kadar urium itu tinggi, maka akan mengakibatkan sel darah merah itu tidak bisa matur ya, karena eh, sebelum dia usianya dewasa, dia akan lisis oleh karena urium, sehingga eh, usia-usia sel darah merahnya itu tidak sampai matang sehingga kadar Hb menjadi menurun, sehingga sering ditemukan pasien itu mengalami anemia. Ya, sebenarnya anemianya itu bisa dua, bisa karena uriumnya ini, bisa juga yang lebih lebih berpengaruh sih karena kerusakan di ginjal mengakibatkan produksi hormon eritropoietinnya menurun, sehingga eh, produksi pembentukan sel darah merah itu menjadi terganggu karena eritropoietin ini salah satu hormon yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah selain sebagai bahan utamanya adalah protein. Oke, oke, kemudian ya bagaimana cara untuk dialisis itu ada tiga, yaitu hemodialisis yang sudah sering kita eh, dengar dan lihat, kemudian hemofiltrasi, dan terakhir adalah peritoneal dialisis. Oke. Nah, untuk hemodialisis ini dapat dilakukan saat toksit harus dikeluarkan dan mencegah kerusakan yang sifatnya permanen atau bahkan menyebabkan kematian ya. Dengan hemodialisis itu mesin hemodialisis itu berfungsi seperti pengganti ginjal ya. Ginjalnya yang rusak itu diambil alih fungsinya dengan mesin. Nah, di dalam mesin itu akan terjadi proses filtrasi, absorpsi, dan nantinya sekresi, sehingga darah yang masuk ke tubuh lagi itu sudah darah yang memang bersih ya, toksiknya sudah dikeluarkan. Sedangkan hemofiltrasi ini digunakan untuk mengeluarkan cairan yang berlebih, tapi bukan sampah-sampah metabolisme. Kemudian peritoneal dialisis digunakan untuk mengeluarkan maaf, dan batuk, mengeluarkan cairan lebih lebih lambat dibandingkan dengan dua dialisis yang lain ya. Tapi dengan peritoneal dialisis ini pasien itu masih bisa beraktivitas gitu ya. Mungkin untuk orang yang masih produktif gitu ya, eh, belum dalam kondisi kritis itu bisa dilakukan peritoneal dialisis. Kayak, pada dialisis ini molekul-molekul solut ini dia akan berdifusi melalui membran semipermeabel dengan cara mengalirkan cairan yang lebih pekat atau konsentrasinya lebih tinggi ke dalam cairan yang lebih encer. Nah, cairan ini dia akan melalui membran semipermeabel dengan cara proses osmosis dan ultrafiltrasi. Nah, pada hemodialisis, membran adalah bagian dari dialisir, dari mesin dialisernya. Ini sebagai pengganti ginjal tadi, ya. Nah, pada peritoneal dialisis, permukaan peritoneum ini merupakan membran permeabel yang berfungsi sebagai ginjal artifisialnya. Nah, indikasinya dialisis itu bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami kidney chronic disease untuk mengeluarkan zat-zat toksit tadi sebagai sisa-sisa metabolisme tubuh. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami edema, tetapi dia tidak responsif terhadap terapi konservatif, ya. Misalnya UDIM, analsarka, tapi diberikan diuretik tidak berefek gitu ya. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami koma hepatikum ya, karena pasien yang mengalami koma hepatikum itu menunjukkan bahwa apa sisa-sisa toksik metabolisme itu tinggi sehingga harus dikeluarkan. Kemudian pada pasien dengan hiperkalemi, hiperkalsemi ya, pasien uremikum tadi yang kadar uriumnya tinggi, serta pada pasien-pasien hipertensi tertentu itu bisa dilakukan dialisis.
Nah, sebentar ya, baterainya mau habis. Mohon maaf terpental karena baterainya habis. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk indikasi dari dialisis itu sendiri, itu yang pertama, tadi sudah ya. Oke. Nah, dialisis secara akut itu diperlukan jika pasien itu mengalami kadar kaliumnya tinggi, kemudian pasien itu mengalami kelebihan cairan atau edema pulmonal yang mengancam jiwa, kemudian pasiennya terjadi asidosis yang meningkat secara cepat, adanya perikarditis dan konvulsi yang meningkat, dan menghilangnya obat-obatan tertentu atau toksik. Nah, ini kalau kita temukan kondisi-kondisi ini, maka perlu dilakukan dialisis secara cepat ya. Oke. Nah, mana sih? Sedangkan dialisis kronis atau pemeliharaan itu pada pasien-pasien dengan CKD stadium terminal atau end stage ya. Kemudian pasiennya mengalami uremikun ya pada seluruh tubuh, ditandai dengan adanya mual, muntah, anoreksia yang berat, kemudian meningkatnya letargi, konvulsi dan mental. Kemudian kalium serum yang meningkat, kelebihan cairan yang tidak responsif terhadap terapi, dan adanya pericardium fraction rate, gitu ya. Berarti menunjukkan adanya cairan yang sangat berlebih. Ya, oke. Nah, untuk penjelasan tentang kalau dialisis, hemodialisis kan sebenarnya sudah dibahas di eh, mata ajar hemodialisis sendiri ya. Kemudian untuk peritoneal itu juga sudah ada belum ya di peritoneal dialisis dan macam-macam dialisis? Saya kok lupa. Sudah ada ya? Izin Bu, untuk hemodialisis kan belum Bu. Oh, semester berikutnya ya? Nggih Bu, Oh semester iya, iya. 3. Oke, oke. Berarti ini sebagai pengantar aja ya. Karena besok ada mata ajar hemodialisis yang akan dijelaskan secara lengkap. Oke, oke. Kemudian nah, mungkin saya sampai di peritoneal dialisis aja. Oke, peritoneal dialisis itu dilakukan dengan mengandalkan pada permukaan peritoneum ya. Karena apa? Karena permukaan peritoneum itu bukan cukup ya, sangat luas ya, yaitu sekitar 22.000 meter persegi kalau dilebarkan, tapi dia kan berlapis-lapis gitu. Sebagai permukaan difusi ya, sehingga tadi cairan-cairan yang berlebih, sisa-sisa metabolisme itu akan bisa diserap. Nah, cairan dialisat
yang digunakan itu cairannya harus tepat dan tentunya harus steril ya karena masuk di dalam kafum peritoneal ya. Kemudian setelah cairan itu masuk ke dalam kafum peritoneal, tentunya memasukkannya itu adalah menggunakan kateter abdomen dengan dilakukan secara interval ya. Kemudian dengan pasien yang mengalami urium dan kreatininnya yang tinggi ini menunjukkan bahwa produk akhir dari ginjal ini sulit dikeluarkan sehingga harus dikeluarkan melalui dikeluarkan dari darah melalui proses difusi dan osmosis. Ya. Nah, urium dan kreatinin ini akan bisa dikeluarkan melalui proses difusi dan osmosis, tentunya dengan cara menyalurkan cairan tersebut dari konsentrasi tinggi, yaitu suplai darah ke peritoneal, ke darah konsentrasi rendah, yaitu kafum peritoneum. Yang tadi di kafum peritoneum itu sudah diberi zat ya atau dialisat, sudah dikasih dialisat. Kemudian melalui membran semipermeabel, yaitu membran peritoneum itu akan bertukar sehingga sisa-sisa metabolisme yang tidak bisa dikeluarkan tadi akan keluar dari dalam darah pasien menuju ke dalam cairan dialisat. Kemudian nanti dari cairan dialisat ini akan dialirkan, dikeluarkan, ya, dikeluarkan, kemudian dibilas setelah cairan dialisatnya itu yang kotor habis, nanti diisi lagi supaya terjadi proses difusi dan osmosis di dalam peritoneal. Nah, ini gambarannya. Nah, ini kan di dalam peritoneal. Nah, di dalam peritoneal itu terdapat berbagai macam lapisan tadi ya. Nah, termasuk adalah lapisan-lapisan ini, lapisan yang semi-permeable, namanya semi-permeable berarti dia masih tetap bisa dilalui oleh cairan yang lain, tapi dengan ketentuan molekul-molekulnya itu kecil. Ya, nah dengan di rongga peritoneum ini diberikan cairan dialisat, ini kateternya yang dimasukkan, ya. Kemudian cairan dialisatnya dimasukkan ke dalam rongga peritoneal, nanti dari membran-membran semipermeabel ini akan terjadi proses difusi osmosis, ya. Nah, nanti cairan-cairan yang ada di pembuluh darah yang melewati di peritoneal ini nanti akan sisa-sisa metabolismenya itu akan ketarik masuk ke dalam cairan dialisat. Yang awalnya cairan dialisat ini berwarna jernih, nanti kalau sudah terjadi proses difusi dan osmosis, nanti dia akan berubah warna menjadi keruh ya atau kuning kecoklatan gitu ya. Ya, setelah itu nanti cairan ini akan dikeluarkan melalui kateter ini juga, cuma nanti klemnya yang berbeda, salurannya yang berbeda. Nah, sehingga setelah ini dikeluarkan, berarti cairan yang ada di peritoneal itu sudah habis keluar semua, dibilas sampai bersih, kemudian baru dimasukkan kembali cairan dialisat ke dalam rongga peritoneal. Nah, indikasinya itu diberikan pada pasien-pasien CKD yang tidak mampu ataupun tidak mau untuk dilakukan hemodialisis atau transplantasi ginjal, ya. Kemudian pada pasien yang rentan terhadap perubahan cairan dan elektrolit ini ya, bukan elektrolit, dan perubahan metabolisme secara cepat. Kemudian pada pasien-pasien DM
dan pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskuler, lansia, serta pasien yang beresiko mengalami eh, efek samping heparin secara sistemik itu bisa dilakukan eh, untuk peritoneal dialisis. Nah, pada pasien hipertensi berat sehingga mengakibatkan terjadinya gagal jantung kongestif dan terjadinya edema pulmonal, ini juga bisa dilakukan peritoneal dialisis untuk mengurangi jumlah cairan dan sisa metabolisme dari dalam tubuh. Oke. Nah, waktu yang eh, waktu yang dibutuhkan untuk peritoneal dialisis itu yang pertama kita lihat dari ureum itu akan dikeluarkan kecepatannya adalah 15 hingga 20 ml per menit. Nah, nanti berarti kan waktu pemberian hemodialisis juga dipengaruhi oleh kadar ureum kreatinin pada pasien, ya. Sedangkan kreatinin ini akan dikeluarkan lebih lambat lagi. Nah, sehingga butuh waktu kurang lebih 36 sampai 48 jam untuk menyelesaikan proses apa tadi peritoneal dialisis. Jadi cairan dialisat itu akan dibiarkan berada di dalam rongga peritoneal itu selama kurang lebih 36 sampai 48 jam. Kemudian peritoneal dialisis ini juga dapat dilakukan secara intermiten, yaitu beberapa kali dalam seminggu, ya. Jadi nanti pada pasien itu akan dipasang kateter, kemudian nanti ada penyambungnya, ya, ditutup kalau tidak dipakai, ya. Jadi pasiennya bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian pada saat waktunya untuk dilakukan dialisis, maka itu alat tersebut akan disambungkan ke dalam selang dialisis, ya, dan cairan dialisis. Nah, sehingga tadi pasien-pasien yang memang masih aktif, masih produktif, kemudian tidak ada kontraindikasi untuk peritoneal dialisis, itu maka bisa menggunakan dialisis yang peritoneal dialisis, gitu ya. Oke. Nah, jenisnya itu ada yang intermittent peritoneal dialisis, ada yang continuous cyclic dialisis, atau ada yang continuous ambulatory dialisis, ya. Intermittent itu yang tadi bisa dilakukan seminggu 3 kali, gitu ya. Nah, kalau continuous cyclic itu ya berarti dia terus terpasang. Kemudian untuk continuous ambulatory berarti bisa 3 sampai 5 kali per hari selama 4 sampai 6 jam itu dilakukan dialisis, ya. Nah, persiapannya terapi ini merupakan terapi yang jangka pendek, berfungsi untuk memperbaiki gangguan berat karena cairan dan elektrolit, ya karena kelebihan cairan dan elektrolit, tentunya segala tindakan kita itu butuh informed consent, baik pada pasien ataupun keluarga, kemudian selalu cek berat badan, tanda-tanda vital, kemudian kadar elektrolit serum sebelum dilakukan dialisis, dan tentunya nanti setelah selesai dilakukan dialisis juga dicek lagi, ya. Apakah ada perbaikan, misalnya berat badan, ya. Kalau berat badannya awalnya itu 60 kilo, kemudian setelah dilakukan dialisis menjadi 55, berarti cairan yang keluar itu berarti sekitar 5 liter, ya, karena identik 5 liter cairan itu sama dengan 1 kilogram berat badan. Kemudian pasiennya tentunya harus dikosongkan dulu vesika urinarinya dan ususnya untuk menghindari tadi tertusuknya organ-organ interna, ya, karena pada saat dimasukkan kateter, kateter peritoneal itu kalau ada organ-organ yang misalnya
vesikanya penuh atau ususnya penuh, itu kan dia lebih menonjol sehingga beresiko untuk tertusuk. Kemudian eh, kita juga harus memperhatikan bagaimana kecemasan pasien, kemudian dukungan yang diterima oleh pasien, ya, baik dari keluarga terdekat atau bisa juga teman-teman yang terdekat itu juga harus kita kaji karena pasien itu tingkat kecemasannya akan semakin turun kalau mendapatkan dukungan yang lebih dukungan positif dari orang-orang terdekat baik keluarga maupun teman-temannya. Kemudian kateter peritoneal dialisis ini dipasang di kamar operasi ya karena pembedahan ya. Kemudian dia tidak sekali pasang digunakan sekali peritoneal kemudian dicabut lagi. Nah, nanti bisa ditutup, bisa dipakai berikutnya. Kemudian membutuhkan heparin untuk mencegah supaya tidak terjadi pembentukan bekuan fibrin ya. Kemudian kalium klorida untuk mencegah pasiennya itu mengalami hipokalemi, antibiotik untuk mencegah terjadinya peritonitis karena tadi kan kita memasukkan cairan di rongga peritoneal yang seharusnya di rongga peritoneal itu cuma ada cairan sedikit yang berfungsi untuk mencegah supaya tidak terjadi pergesekan antar lapisan visceral dan parietal. Kemudian larutan dialisa dihangatkan mencapai suhu tubuh ya atau suhu ruang gitu ya. Kemudian dibutuhkan juga vasodilator pembuluh darah, khususnya ya tentunya pembuluh darah peritoneal dan meningkatkan clearance ureum. Prosedurnya kulit abdomen itu dilakukan desinfektan atau dibersihkan dengan larutan desinfektan, kemudian dilakukan anestesi, kemudian dilakukan tusukan di sekitar 3 sampai 5 cm di bawah umbilikus ya, atau tergantung dari besar kecilnya pembuluh darah pada pasien atau kondisi pasien ya. Nah, nanti yang penting pembuluh peritoneal itu ditemukan, kemudian masuknya melalui situ. Nah, kemudian troker ini ditusukkan ke abdomen dan pasien ini menegangkan abdomen sambil mengangkat kepala supaya abdomennya lebih apa tadi pembuluhnya itu lebih terlihat ya. Nah, cairan dialisat itu disiapkan di dalam infuset ya, kemudian dimasukkan ke kafum peritoneal dengan mendorong momentum ya, dan tentunya untuk memfiksasi kateter tersebut dilakukan jahitan. Oke. Nah, pada pasien yang mendapatkan peritoneal dialisis intermiten, larutan dialisat ini dibiarkan mengalir bebas ke dalam kafum peritoneal. Artinya kayak infus diberikan aliran, kemudian waktunya itu kurang lebih 5 sampai 10 menit untuk menginfuskan 2 liter cairan dialisat. Nah, kemudian cairan tersebut biarkan masuk ke kafum peritoneal selama waktu retensi atau kita kenal dengan dwell time gitu ya. Kemudian selama proses ini berarti kan cairan masuk di rongga peritoneal, maka disitulah akan terjadi proses difusi osmosis. Nah, pada akhir waktu retensi ini diklaim selang drainasenya dilepas, biarkan cairan itu mengalir keluar dari kafum peritoneal dalam sistem yang tertutup. Nah, gambarannya seperti ini. Mari kita lihat videonya. Sebentar, eh. Sebentar, belum saya buka.
Ya, perito- peritoneal dialisis itu istilah lain kita sebut dengan CAPD ya, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Oke, itu dari KB Pharma. Ya, kita mulai. Eh, Izin Bu, videonya memang tidak ada suaranya Kak Bu. ada itu. Sebentar, coba saya ulangi ya. Apa nggak kedengar suaranya? Nggak ada Bu suaranya Bu. Ya Bu. Oh, sebentar, coba ya. Sekarang, sebentar. Selamat datang Sudah dalam video terdengar nggak? edukasi tentang CAPD atau Continuous Sudah Bu. Ambulatory Peritoneal Ya Dialysis. Oke, Bu. oke. Oke. Apakah CAPD itu? CAPD adalah suatu teknik cuci darah yang dilakukan di dalam tubuh pasien sendiri dengan memanfaatkan suatu lapisan membran yang ada di rongga perut, yang disebut dengan peritoneum. Membran peritoneum merupakan membran semi-permeabel yang menggantikan fungsi ginjal dalam menyaring atau filtrasi, seperti menarik kelebihan air, mineral, dan racun seperti ureum, kreatinin, serta toksin lain, yang seringkali tertimbun pada pasien dengan penyakit ginjal terminal. Siapa saja yang cocok untuk melakukan CAPD? Pasien penyakit ginjal terminal yang tidak mau dilakukan cuci darah dengan mesin di rumah sakit atau disebut dengan hemodialisis. Pasien yang mempunyai penyakit penyerta seperti penyakit jantung kongestif, penyakit pembuluh darah berat, sehingga tidak dapat dipasang akses untuk hemodialisis. Faktor psikososial seperti pada pasien usia produktif dan masih aktif berkarir. Apakah kelebihan dari menggunakan CAPD? Kelebihan dari CAPD adalah
Kimia darah seperti kadar ureum kreatinin lebih stabil karena terjadi pertukaran secara terus-menerus. Fungsi ginjal sisa dapat terpelihara dengan baik. Risiko terinfeksi hepatitis B, C, dan HIV lebih minimal. Lebih praktis karena pasien dapat melakukan sendiri tanpa harus ke rumah sakit. Diet lebih bebas. Bagaimanakah prosedur dari CAPD sendiri? CAPD dilakukan secara manual, tanpa menggunakan mesin dan dapat dilakukan secara mandiri. Berikut langkah-langkah dalam melakukan CAPD. Pertama, dalam melakukan prosedur CAPD, dibutuhkan ruangan yang cukup luas, terang, bersih, dan mempunyai ventilasi yang baik. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai proses CAPD. Persiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, seperti meja, kursi, timbangan, tiang infus, cairan CAPD, mini cap, ultra clamp, masker, dan alkohol. Ukur tekanan darah terlebih dahulu sebelum memulai CAPD. Lakukan teknik aseptik dengan menggunakan alkohol di area yang akan digunakan untuk prosedur CAPD. Periksa terlebih dahulu kemasan, kandungan, dan tanggal kadaluarsa. Buka kantong cairan CAPD dan pisahkan kantong drain dari kantong cairan CAPD. Gantung cairan CAPD pada tiang infus. Pisahkan V-line dari drain line. Pasang ultra clamp pada V-line. Cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand rub dan kemudian pakailah masker. Keluarkan transfer set yang terletak di perut pasien. Lepaskan puring dari pasien konektor, kemudian hubungkan dengan transfer set dengan cara diputar. Buka twist clamp untuk mengalirkan cairan peritoneal ke dalam kantong drain. Setelah cairan peritoneal berhenti mengalir, tutup twist clamp. Patahkan green variable dan kemudian buka ultra clamp pada V-line dan pindahkan ke drain line untuk flushing selama 10 detik. Buka twist clamp agar cairan mengalir ke peritoneal dan tutup kembali twist clamp jika sudah selesai serta clamp V-line. Lalu, buka kemasan mini cap yang baru dan periksa povidone iodinnya. Setelah itu, lepaskan pasien konektor dari transfer set dan tutup dengan mini cap yang baru. Terakhir, ambil kantong drain, periksa kejernihan dan timbang. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan selama melakukan CAPD? Aliran cairan dialisat yang masuk dan keluar. Pastikan mengalir dengan lancar. Tekanan darah dan denyut jantung. Bagaimana perawatan dari CAPD agar dapat bertahan lama? Lakukan teknik aseptik sebelum dan setelah proses CAPD. Cek secara rutin kulit di sekitar akses CAPD. Jika ditemukan warna kemerahan atau adanya cairan keruh, segera kontrol ke dokter. Periksakanlah akses CAPD secara rutin ke dokter. Demikianlah video edukasi tentang CAPD yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma. Terima kasih.
Ya, kalau ini adalah contoh CAPD yang bisa dilakukan sendiri oleh pasien. Tentunya eh, sebelumnya itu untuk pemasangan kateter itu sudah dilakukan di rumah sakit. Ya, oke. Makanya ambulatori yang bisa digunakan beraktivitas. Oke. Kemudian ada juga ini sebentar, video. Kalau mungkin ini lebih detail alat-alat yang digunakan. Bentar. Ya, ini pakai bahasa Inggris ya, tapi bahasanya bahasa yang mudah dipahami. Bentar, mana tadi? Oh, ini. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Was ambulatory peritoneal dialysis, CAPD. Stay safe balance bag exchange procedure. Step 1. Preparation. Turn off the fan. Close the window. Remember to remove any jewelry and watches. Ensure nails are well trimmed and without manicure. Clean the organizer with an alcohol wipe. Measure your blood pressure and record it in the CAPD book. Put on a face mask. Perform a proper hand wash before beginning the procedure. Step 1. Wet your hands with water. Step 2. Apply enough soap to cover all hand surfaces. Step 3. Rub hands palm to palm. Step 4. Right palm over the back of the left hand with interlaced fingers and vice versa. Step 5. Rub hands palm to palm with fingers interlaced. Step 6. Backs of fingers to opposing palms with fingers interlocked. Step 7. Rotational rubbing of right thumb clasped in left palm and vice versa. Step 8. Rotational rubbing backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Step 9. Rinse hands with water. Dry your hands thoroughly with a paper towel. Clean work surface with an alcohol wipe. Have the following PD supplies ready for your use. Hand disinfectant, digital scale, CAPD record book, Stay Safe balance solution, Stay Safe holder, organizer, Stay Safe disinfection cap. Check the PD bags to ensure the correct solution. Correct glucose percentage. Correct volume. Check the expiry date. Check that the double chamber seam is intact. Check that the outer wrapper is intact. Step 2. Setup. Open the outer wrapper and avoid touching the solution bag. Please do not use if CAPD solution bag is leaking or cloudy. Perform a proper hand wash as shown earlier. Break the lambda seam completely by applying pressure and rolling up the bag. Press the solution bag lightly to ensure there is no leakage
and mix the solution well. Check the solution bag for leakage. If leakage is found, please do not use. Separate the drainage bag from the solution bag. Hang the solution bag on the drip stand. Unroll the solution bag line. Place the disc into the organizer. Secure the lines into the organizer. Unroll the drain line. Secure drain line onto the organizer. Place the drainage bag into the basin. Step 3. Connection. Take out the catheter extension from your PD belt. Insert the catheter extension into the organizer. Perform a proper hand rub as shown earlier. Once your hands are clean and dry, remove the protective cap from the disc. Unscrew the catheter extension from the old disinfection cap. Connect the catheter extension to the disc. Open the clamp on your catheter extension. Drain phase. The disc is automatically at the first position. Draining will commence. Draining usually will take around 20 minutes. Flush phase. Turn the control switch of the disc clockwise to the second position. Count 5 seconds to flush out the air in the line. Fill phase. Turn the control switch of the disc clockwise until you reach the third position. You may control the flow rate as indicated in the flow rate chart. After filling has been completed, turn the control switch of the disc to the fourth position. Close the clamp on the catheter extension. Step 4. End of treatment, disconnection. Perform a proper hand rub as shown earlier. Prepare to open a new disinfection cap. Check the expiry date. Open the new disinfection cap. Insert the new disinfection cap into the organizer. Make sure the disinfection cap is inserted completely into the organizer. Remove the protective cap from the new disinfection cap. Disconnect the catheter extension from the disc. Connect the catheter extension to the new disinfection cap. Ensure the disinfection cap is securely tightened. Check the drainage for clarity. If cloudy or bloody, contact your PD unit. Weigh the drainage bag. Record the information in your CAPD book. Discard the drainage bag into the toilet bowl and clean up. My name is Jade Hua. I am a mother of 2 adult children. They are 21 and 24. I love to play racket games and I can play most of the racket games. PED dialysis is simple and easy to follow. So when I do my dialysis at night, it free my day and I can catch up with my friends to play games together or have steamboat, eat together, and of course at night prepare food for my family and to take care of them. Kidney failure is frightening. However, it is not the end of the world. Having a change in your mindset is imperative, and adopting a positive attitude
It's important because you have to manage the ups and downs of dialysis. And once you accept dialysis as part of your life, just a small inconvenience, you will see rainbow later on, eventually. Ya, itu tadi untuk dialisis ya. Khususnya adalah ambulatori dialisis gitu ya. Oke. Kalau untuk bladder training, kemudian apa satunya bladder training, irigasi bladder itu saya rasa sudah nggak asing ya. Halo, masih ada orang? Masih, Bu. Kan kalau pada diam apa ketiduran kan gitu. Ya. Kalau irigasi bladder sama bladder training nggak perlu diulang lagi ya. Sudah pada paham ya. Besok untuk tugas akhir untuk UAS itu membuat videonya 3. Yang pertama ya video untuk tugas dengan 4 ding. 4 masing-masing dosen 1. Saya berarti milih di antara 3 ini ya. Nanti Pak Gipta juga bentar. Nanti untuk Pak Gipta milih di antara 3 yaitu melakukan perawatan kolostomi, pemberian obat kemoterapi atau pemeriksaan CCT. Kalau Pak Pri juga milih salah satu dari 3, misalnya bilas lambung, kemudian pasang NGT atau melakukan enema. Bu Ros itu milih antara pengukuran ABI, pemeriksaan kadar glukosa darah, dan senam kaki. Pemeriksaan glukosa darah nggak usah ya, terlalu gampang. Senam kaki dan ABI atau ABI ya. Oke. Itu biar tidak numpuk di belakang. Wah, Bu, bikin videonya banyak banget. Ya, karena semuanya dibikin di belakang. Mulai sekarang boleh dicicil dari sekarang. Ya, sehingga pada saat UAS itu sudah tinggal ngumpulkan. Ya, buat video, ya terserah bisa menggunakan Phantom kalau memang ada, ya, atau mungkin ke pasien langsung ya. Kalau pasiennya kalau pakai pasien langsung ya ada inform konsennya ya. Sehingga tidak ada masalah di berikutnya. Di kita pun videonya itu hanya untuk kita nilai, bukan untuk kita publish gitu. Nah, itu atau mau pakai Probandus itu monggo silahkan. Yang penting prosedurnya itu prosedurnya yang dilakukan itu benar secara teoritis gitu. Itu. Nanti untuk apanya form penilaiannya nanti kita kirimkan ya sebagai materi. Jadi nanti bisa dilihat apa saja yang akan dinilai. Gitu ya. Mungkin mohon maaf ya karena saya ada gladi bersih di ini PIT PPNI, jadi diskusinya kita lanjut lain waktu boleh, Bapak Ibu? Bu Farida izin Ya, bertanya Bu. dulu, Bu. Oke, silahkan. Itu Pak Im. kan video itu buat UAS, berarti UASnya itu nggak materi lewat CAKAD gitu nih, Bu? Apa Itu praktik. Kan ada UASnya 2, teori dan praktik. Untuk teorinya ya tetap soal seperti biasa CBT, computer based center, based center. Ya, based center. Yang seperti UAS semester 1. berarti dua Melalui siakat. Iya, kalau ini ada di yang UAS praktik. UAS praktiknya buat video karena kan nggak memungkinkan untuk semua untuk kalau anak reguler kan kita praktik di laboratorium. Nah, kalau panjenengan semua kan menyebar di mana-mana.
Nah, untuk memudahkan silahkan kan nanti dibuat apa namanya video aja gitu. Bikin video, tapi nggak boleh loh ya bikin video download gitu, kemudian dikasih nama, nanti nggak dapat nilai. Oke? Nanti dikumpulkan jadi si pennya, link Google Drive-nya aja. Dan pastikan link Google Drive-nya itu yang bisa diakses oleh orang lain. Ya, karena yang kemarin itu beberapa tidak bisa dibuka karena eh, kita tidak diberi akses gitu. Nah, nanti dikumpulkan satu kelas gitu jadi satu Google Drive supaya supaya jadi satu supaya lebih mudah mengeceknya. Kalau ngirim satu-satu saya anu ada yang kelewatan ya. Begitu ya. Berarti jadi satu itu ada Bu Farida, Pak Pri, Pak Gita, sama Bu Rosa gitu, Bu. Bukan, mau semua dosen jadikan satu, semua mahasiswa jadikan satu boleh. Atau misalnya saya punya saya, tapi satu kelas gitu. Oh, gitu. Iya, Bu. Oke, ya, oke, paham ya Mbak Ima? Mbak Ima apa Mbak Dewi? Mbak Ima, Bu. Malah saya manggilnya Dwi ya. Oke, begitu ya. Oke, iya, Bu. Iya, terima kasih. Oke, ini kok beberapa orang nggak hadir ya? Banyak ini yang nggak hadir. Bu, kita yang perawatan dewasa cuma 24. Oh gitu. Oh beda ya. Kemarin kita apa toh kritis kok ya. Iya, kita Oke, gimana gitu. Iya. oke, siap. Buka videonya dulu kita foto. Absen. Ya, coba monggo semuanya dibuka videonya. Ini nanti ada 2 halaman. Oke. Maaf ya, sedang flu dan batuk. Oke, Pak Eduardo, Mbak Ayuni, Mbak Anissa, Mbak Narwati, monggo. Yuk, halaman pertama dulu ya. 1, 2, cheese. Nah, sekarang halaman kedua. Oke, monggo Mbak Mai, Mbak Nafisa, Mas Kadi, Mbak Anissa. Oke, 1, 2, ya. Bu, izin lagi di jalan, Bu. Oke, tapi dengerin nggak di jalan? Oh, nggak denger toh? Ya, oke, sudah ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini, biar untuk pertemuan nanti selanjutnya bisa ini ya istirahat dulu ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Bu. sama-sama. Izin live ya. Nggih, Bu.